Selamat berjumpa kembali dalam program Tuesday Prayer Meeting bersama dengan kami BIC, Bible Independent Church, dan ITS Helios Theological School. Terima kasih untuk setiap saudara yang sudah bergabung bersama kami. Kami mengucapkan selamat datang bagi Anda yang sudah bergabung di Facebook Live. Hari Selasa ini kita dedikasikan untuk berdoa. Dan kita ingin memulai segala pelayanan kita dalam doa. Bersama dengan kami sudah hadir Pastor Wanda dari Australia, Sydney. Selamat datang Pastor Wanda. Ibu Erna Dumais, selamat datang Ibu Erna. Ibu Renata Tangkisan dari Belanda, selamat datang Ibu Renata. Dan Ibu Oike dari Samarinda, selamat datang Ibu Oike. Dan bagi Anda yang ingin bergabung, silakan bergabung bersama dengan kami melalui Zoom meeting. Meeting ID kami 5958-230-282. Saya ulangi lagi, 5958-230-282. Passcode 5E kecil, 8J besar, 9B besar. 5E kecil, 8J besar, 9B besar. Untuk kita bisa bersama-sama berdoa, sehingga kita bisa bersama-sama maju di dalam Tuhan. Sebelum kita berdoa, kita akan memuji Tuhan. Ya Tuhan tiap jam. Saya persilakan Pastor Wanda untuk
Ya Tuhan tiap-tiap ku puji namamu, Tuhanku yang kudus, kekal ku milikmu. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Sebelum kita masuk dalam pengajaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Erna Dumais SH, saya meminta Ibu Renata untuk buka dalam doa. Suaranya Bu Renata dibuka dulu, Bu Renata. Ya. Ya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk pagi yang diberkati ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati hari yang baru untuk mengikuti pelajaran meeting prayer ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mulai dari permulaan, pertengahan, sampai akhirnya. Kami mohon kepadamu di dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah namamu. Haleluya. Amin. Saya persilakan kepada Pastor Erna untuk membawakan pengajaran firman Tuhan. Terima kasih, Bu Ella. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini saya akan melanjutkan tentang pengajaran doa Bapa kami. Dan kali ini saya akan menjelaskan sound doctrine atau kebenaran yang terdapat di dalam Matius 6 ayat 11 sampai 12. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara-saudara, di dalam permohonan doa, Bapa mengajarkan kepada kita sebagai orang yang percaya untuk rendah hati, bahwa kita itu percaya akan pemeliharaan Allah Bapa untuk menyediakan apa yang kita perlukan dalam mendukung kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, ada kata give us. Ini merupakan bentuk dari aorist imperatif. Aorist imperatif adalah bentuk tata bahasa Yunani yang menunjuk pada keadaan emergensi atau benar-benar mendesak. Artinya, kita sebagai orang percaya itu untuk membawa segala kebutuhan yang paling mendasar kepada kita. Kalimat give us atau berikanlah kepada kami menunjukkan bahwa ketergantungan kita kepada Bapa. Kita mempunyai kebutuhan yang mendasar, yang urgent, yang kita bisa bawa dalam doa kepada Bapa kita yang di surga. Tuhan Yesus mengajar kepada orang percaya bukan memakai kalimat atau kalimat give me, tetapi menggunakan kalimat give us. Itu artinya saudara-saudara, ketika kita berdoa, kita jangan hanya berdoa untuk diri sendiri, tapi kita juga harus berdoa memikirkan orang lain. Kemudian ada kata daily yang diterjemahkan di dalam bahasa aslinya atau bahasa Yunani maksud saya epiousios. Saudara-saudara, kata daily ini hanya kita bisa temukan di dalam Matius 6 ayat 11 ini dan di dalam Lukas 11 ayat 3. Kalimat our daily bread atau di dalam TB Live diterjemahkan pada hari ini makanan kami secukupnya. Daily ini artinya hari demi hari. Saudara-saudara, kalau orang kaya, sombong itu sudah biasa. Tetapi kalau orang yang
kaya, yang rendah hati, baik, kemudian humble sekali, itu tidak biasa. Dan saudara-saudara, kami mengenal pasangan yang kaya, rendah hati, humble, tapi mereka bukan pelit. Mereka ini karena mereka mempunyai manajemen yang baik dalam keuangan, sehingga mereka ini saya bilang mereka ini belajar tentang buku-buku tentang keuangan, atau bahkan mereka mengikuti seminar tentang keuangan. Jadi saudara-saudara, dengan perumpamaan ini saya mengatakan bahwa teman saya ini dia itu orang kaya, baik hati tapi humble, tapi walaupun begitu mereka ini tidak menghambur-hamburkan keuangan yang mereka dapat itu dari hasil kerja mereka, tapi mereka ini pintar untuk menyimpan uang, pintar untuk mengelola keuangan yang mereka dapat itu, karena saya tahu mereka itu mempunyai buku-buku tentang keuangan, mereka juga mengikuti berbagai seminar dalam hal keuangan. Jadi dari orang tersebut saya sering melakukan testing kepada Pak Wanda. Kamu ini sudah seperti si Anu. Karena apa? Pak Wanda itu kalau mempunyai barang itu, sampai barang itu pecah, sampai barang itu rusak, baru dia ganti. Jadi saya sering mengejek dia. Tapi kami sadar bahwa kita itu harus bisa pintar untuk mengatur, untuk mengelola berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saudara-saudara, begitu juga dengan Allah Bapa di surga itu tidak mengizinkan kita untuk berdoa agar kita itu diberi kekayaan yang melimpah-limpah. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita agar kita berdoa kepada Bapa untuk menyediakan kebutuhan yang paling mendasar, kebutuhan yang esensial, kebutuhan yang mendesak dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, saudara-saudara, dan kebutuhan yang mendesak yang disinggung oleh Tuhan Yesus ini adalah, kalau di bahasa Inggris itu adalah bread, tapi kalau di Indonesia TB lain menerjemahkan adalah makanan. Kenapa makanan? Kan makanan itu merupakan kebutuhan yang paling esensial, paling urgent untuk mendukung aktivitas kemanusiaan kita sehari-hari. Jadi bersyukurlah kalau hari ini ada makanan yang ada di atas meja kita. Karena itu saudara-saudara, itu merupakan penyediaan dari di surga. Saudara-saudara, banyak sekali kita ini berdoa karena kita tidak melihat tangan pemeliharaan Bapa kita yang di surga. Allah Bapa kita yang di surga mengundang kepada kita untuk datang kepadanya agar Bapa provide food on our table daily. Kita bersyukur karena kita mempunyai Bapa yang menyediakan bagi kita. Bapa kita adalah Adonai Jireh. Saudara-saudara, jangan takut atau khawatir akan hari esok, tetapi percayalah kepada Bapa yang akan memelihara, yang akan memimpin kehidupanmu dari hari ke hari. Saudara-saudara, mari kita baca di dalam ayat 12. Demikianlah firman Tuhan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan Yesus sudah berinkarnasi ke dunia ini untuk menghapus dosa dunia. Dan itu sekali untuk selama-lamanya bagi orang yang percaya kepadanya. Ini ada di dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Tuhan Yesus sudah membayar lunas dosa umat manusia dengan menyerahkan nyawanya sampai darahnya yang paling terakhir dan mengalahkan maut melalui kebangkitannya. Filipi 2 ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dengan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka orang percaya bisa lahir kembali karena telah menerima
anugerah pengampunan dari Bapa yang di surga. Saudara-saudara, meskipun semua dosa kita masa lalu, sekarang dan sampai selama-lamanya itu secara yuridis sudah diampuni karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, ada kalanya kita membiarkan sifat dosa lama itu mempengaruhi kehidupan kita untuk berbuat dosa. Ini kita terpisah untuk sementara waktu dari persekutuan Allah Bapa kita. Sampai kita mengaku kesalahan dan dosa kita di hadapan Allah Bapa. Saudara-saudara, sangat menarik sekali bahwa kata memaafkan itu juga di dalam bahasa Yunani itu adalah aorist imperatif, berarti menyerukan agar tindakan ini dilakukan secara efektif dan bahkan dengan mendesak. Ini merupakan suatu perintah untuk mengampuni. Anda mengampuni orang yang berbuat jahat terhadap Anda, dan ini akan Anda bisa lakukan dengan peran dari Roh Kudus yang akan memberikan kita energi untuk memberikan kita keinginan untuk mengampuni dan kekuatan untuk mengampuni. Ini ada di dalam Filipi 2 ayat 13. Dalam permohonan doa ini Tuhan Yesus mengajar kepada para murid untuk meminta pengampunan Tuhan atas segala kesalahan mereka untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah Bapa. Yohanes menulis, jika kita mengaku dengan dosa kita, Dia dengan setia dan benar untuk mengampuni dosa kita dan untuk menyucikan kita dari semua kejahatan. Saudara-saudara, mari saya mau membacakan Matthew 6:12 di dalam NIV. And forgive us our debts as we also have forgiven our debtor. Ada kata S dalam bahasa Inggris, kemudian di dalam bahasa Indonesia itu berarti seperti. Dan dalam bahasa Yunani itu kata hos. Jadi kata hos itu saudara-saudara merupakan kata kunci dari ayat ini. Ada perbandingan antara cara kita mengampuni dan cara Allah mengampuni dosa-dosa kita. Jadi pakailah standar Allah Bapa dalam hal kita itu mengampuni orang yang jahat kepada kita, seperti kita juga mengampuni orang yang terus-menerus jahat kepada kita. Di dalam Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jika kita ingin memahami manfaat pengampunan Tuhan terhadap kita, kita juga harus dengan ikhlas untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bahkan ketika orang tersebut terus-menerus berbuat jahat, berbuat dosa terhadap kita. Tuhan mengampuni semua dosa kita karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tetapi sikap yang menolak untuk mengampuni sesama orang percaya itu akan merampas sukacita, akan merampas damai sejahtera, dan akan merampas persekutuan kita dengan Allah Bapa. Jadi saudara-saudara, bagaimana kita tahu kalau kita ini sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Kita akan tahu kita sudah mengampuni orang bersalah kepada kita apabila kita, pertama, kita hadapi orang yang apa yang mereka lakukan itu dan melepaskan pengampunan. Tunjukkan kasih daripada menghakimi. Jangan memendam amarah. Kemudian berdoa bagi mereka. Kemudian mintalah kepada Allah untuk memberkati orang yang berbuat jahat kepada kita. Kemudian jangan bersukacita ketika malapetaka itu menimpa mereka. Kemudian bantulah mereka ketika kamu ada kemampuan untuk membantu. Jadi saudara-saudara, aplikasinya seperti ini. Kamu tidak bisa dekat dengan kasih karunia Tuhan Yesus tanpa kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah Bapa. Ketika kita berseru kepada Bapa, Tuhan ampunilah dosa kami, karena aku ini orang yang berdosa, maka Tuhan akan melepaskan pengampunan itu.
Kedua, kamu tidak bisa serupa dengan Tuhan Yesus ketika engkau menolak untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kamu. Saudara-saudara, jadikan Tuhan Yesus sebagai role model dalam hal pengampunan. Karena Dia adalah Allah yang Maha Pengasih dan Dia adalah Allah yang Maha Pengampun. Dia sudah datang ke dunia ini untuk mengampuni orang yang berdosa dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Ketiga, Anda tidak akan pernah sepenuhnya untuk masuk di dalam kebebasan pengenalan akan Kristus sampai Anda belajar untuk ada kebebasan pengampunan. Jadi freedom of Christ itu harus diimbangi dengan freedom of forgiveness. Selama Anda mempertahankan kebencian Anda ini masih terikat dengan masa lalu. Anda hanya akan menyakiti diri Anda sendiri dengan menolak untuk mengampuni. Anda akan memblok saluran berkat yang sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan Anda. Dan ketika engkau tidak mengampuni, engkau itu masih terikat pada kenangan masa lalu yang menyakitkan. Sampai di mana saudara-saudara, sampai rantai itu diputuskan dengan kita melepaskan pengampunan yang tegas. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sapa dan kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Hamba-Mu sudah memberitakan sound doktrin tentang bagaimana providensia Allah, bagaimana campur tangan Allah di dalam kehidupan kami hari demi hari, bahkan di dalam kebutuhan yang paling mendasar pun Tuhan sudah menyediakan itu bagi kami. Terima kasih juga, kami juga sudah belajar tentang untuk mendapat pengampunan dosa dari Allah Bapa, serta belajar kami untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Pastor Erna yang sudah membawakan pengajaran firman Tuhan. Dan pada saat ini kita akan masuk di dalam doa-doa, dan doa yang kita akan fokuskan doa untuk topik doa yang pertama untuk Belanda. Itu akan saya akan berdoa BICN untuk nanti tanggal 3 akan ada doa, 3 di Belanda tapi tanggal 4 subuh di Indonesia, dan tanggal 7 Maret akan ada pertemuan jemaat perdana di Belanda juga, dan itu akan saya doakan semua. Belanda akan menjadi bagian doa saya. Dan kemudian yang kedua, doa yang kedua untuk Papua, Pak Ulpa dan istri Ibu Linda Simanjuntak. Kiranya Tuhan akan memperlengkapi untuk melayani anak-anak muda di sana. Saya minta dengan hormat Pastor Wanda akan mendoakan doa yang kedua. Kemudian doa yang ketiga oleh Ibu Erna mendoakan untuk Sukabumi, Pastor Pak Reimer dan Ibu Dorma Sitorus. Pelayanan yang di Sukabumi biar pelayanan sound doktrin lebih efektif lagi lewat Pak Reimer dan Ibu Porma Sitorus. Ibu Porman Sitorus. Itu doa yang ketiga oleh Ibu Erna. Doa yang keempat oleh Ibu Renata. Maaf, bukan Ibu Renata. Nggak ada di sini. Ya nggak apa-apa lah. Kalau gitu Ibu Renata. Ibu Renata tolong berdoa untuk Batam. Pelayanan Ibu Christine. Untuk pelayanan ibu-ibu janda. Terus yang kelima. Karena Ibu Christine nggak ada, saya minta Pak Ferry untuk mendoakan Balikpapan, Ibu Oike, pelayanan anak. Dan yang keenam, saya minta Ibu Marlin untuk mendoakan Manado. Yang ketujuh, Ibu Oike mendoakan BIC, program-programnya, ibadah, dan ITS, program-programnya dan kelas-kelasnya, serta pemimpin dan pengajar-pengajar. Yang kedelapan,
Ibu Renata kembali lagi berdoa untuk MBIC kelas perpuluhan yang tinggal 1 kali lagi, serta ibadah MBIC untuk hari Minggu dan menara doa, juga pemimpin-pemimpin yang ada di sana, Pastor Eric dan Pastor Michael sekeluarga. Kemudian yang ke-9, Pak Reimer berdoa untuk rencana pembukaan kelas bahasa Ibrani untuk Minnesota pada hari Sabtu 2 minggu depan, supaya kita semua bisa diperlengkapi lewat pengajaran bahasa Ibrani. Dan nanti yang ke-10, kita tutup dulu di doa yang ke-9, kemudian kita akan cek teman-teman di Facebook Live, apakah ada yang mau minta doa atau tidak. Jadi nanti doa di Pak Reimer kita tutup, terus kita akan lanjutkan lagi yang ke-10. Nanti saya akan umumkan kembali. Saya minta kita semua siap untuk berdoa, dan saya akan berdoa untuk Belanda. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, terima kasih banyak pada saat ini kami bisa Tuhan ada hidup sampai hari ini itu hanya karena anugerah Tuhan. Semua hanya karena kasih karunia Tuhan yang besar bagi kami, sehingga kami Tuhan ada saat ini. Dan kami Tuhan sore ini, malam ini, pagi ini berdoa Tuhan untuk Belanda. Kami mengangkat Tuhan negeri Belanda di hadapan Tuhan. Kami mendengar bahwa pada tanggal 15 sampai tanggal 17 Maret akan ada pemilihan Prime Minister. Kiranya Tuhan Engkau campur tangan, karena kami percaya setiap pemimpin yang dari Tuhan itu adalah yang terbaik. Dan kami minta biar yang terpilih nanti itu adalah orang yang dari Tuhan, supaya Belanda akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Banyak jiwa terselamatkan. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus, buat tanggal 3 nanti akan ada doa untuk Bible Independent Church Nederland. Kiranya Tuhan memimpin, Tuhan menyertai, dan Tuhan yang akan membuat semuanya berhasil. Dan biarlah Tuhan banyak orang yang punya hati di mana Tuhan menarik mereka untuk bisa Tuhan berdoa bersama-sama pada tanggal 3 di Belanda dan tanggal 4 subuh di Indonesia. Kami berdoa Tuhan tolong bantu untuk Pastor Renata yang akan Tuhan memimpin menjadi gembala Tuhan di BICN nanti Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk tanggal 7 Maret akan ada pertemuan jemaat perdana. Kami minta belas kasihan Tuhan turun supaya Tuhan, ini semua bukan cuma sekedar kami pertemuan jemaat, tapi akan ada Tuhan ajaran-ajaran, pembelajaran Tuhan untuk orang-orang yang Tuhan tarik, Tuhan yang Tuhan rasa pantas dan layak Tuhan untuk mereka mengikuti ibadah ini, untuk mereka mengikuti pertemuan jemaat ini, sehingga orang-orang ini bukan cuma sekedar orang-orang yang datang sebagai pendengar, tapi akan menjadi orang-orang yang bisa belajar, diperlengkapi Tuhan, untuk Tuhan benar-benar Tuhan bisa Tuhan belajar sound doktrin, dan mereka juga Tuhan akan keluar sebagai orang-orang yang akan mengajar orang lain. Kami berdoa, kami mohon belas kasihan Tuhan turun, supaya senantiasa Tuhan pada tanggal 7 nanti pertemuan ibadah ini Tuhan, pertemuan jemaat ini Tuhan, sungguh-sungguh banyak jiwa yang datang. Kami berdoa biar Tuhan yang menarik orang-orang ini untuk datang. Kami juga berdoa untuk Pastor Renata, Pastor Wanda yang akan terlibat Tuhan, yang akan memimpin, yang akan membawakan Tuhan ajaran kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memakai mereka lebih lagi, dan Tuhan memberikan mereka hikmat, memberikan mereka pengetahuan, memberikan mereka kemampuan, bahkan isi hati Tuhan. Supaya apa yang mereka Tuhan kerjakan, apa yang mereka lakukan, satu Tuhan kami rindu, Engkau dipermuliakan, dan senantiasa ajaran sehat itu senantiasa bisa Tuhan masuk Tuhan di negeri Belanda, dan banyak jiwa yang diselamatkan. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa biar Belanda dipenuhi kemuliaan Tuhan. Belanda Tuhan bisa benar-benar berubah. Belanda Tuhan bisa benar-benar Tuhan dipenuhi oleh ajaran yang sehat, yaitu sound doktrin. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Bapa di surga, saya mau berdoa untuk Papua, secara khusus di Jayapura, untuk teman kami, keluarga Pak Ulpa, dan juga Ibu Linda Simanjuntak. Terima kasih Tuhan, karena mereka sudah membuka hati mereka untuk mau mencari kebenaran firman-Mu. Kami berterima kasih juga untuk Pak Ulpa dan Bu Linda yang sudah mulai belajar di ITS Tuhan. Saya berdoa Tuhan, biar firman-Mu boleh membentuk hidup mereka Tuhan. Biar firman-Mu boleh dimengerti. Biar firman-Mu boleh mereka cerna dan menjadi satu firman yang menguasai hidup mereka. Sound doktrin-Mu Tuhan akan mereka bawa dalam hidup mereka, sehingga mereka hidup dengan kebenaran itu. Saya berdoa untuk Pak Ulpa dan Ibu Linda yang bekerja sebagai pegawai negeri, juga anak-anak mereka Tuhan, dan juga ayah dan ibu yang bersama-sama ada di rumah mereka. Kami berdoa melalui suami istri ini Tuhan, sound doktrin akan tersebar pertama dalam keluarga mereka, dan saya mengucap syukur untuk Pak Ulpa dalam semua pelayanan-pelayanan, gerakan-gerakan yang dia buat Tuhan, yang sekarang ini banyak sekali yang sudah saya dengar progresnya Tuhan, di mana dia sudah menyampaikan sound doktrin-Mu kepada orang lain, walaupun juga dia berkata ada banyak tantangan Tuhan, penolakan dan sebagainya. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kuatkan, Tuhan berikan kepada dia kemampuan supaya dia tetap berdiri teguh. Biarlah pengajaran yang benar dan sehat itu menguasai hidup Pak Ulpa, Bu Linda, dan mereka akan menjadi alat yang efektif di Jayapura. Kami berdoa juga Tuhan, kalau Tuhan kehendaki pakailah dia untuk melayani generasi muda. Pakailah dia Tuhan untuk membangun pelayanan di antara orang-orang muda, supaya orang-orang muda ini boleh dipengaruhi, dibawa kepada kebenaran yang sesungguhnya, ajaran yang benar, ajaran yang tidak terkontaminasi. Saya doakan keluarga Pak Ulpa, Ibu Linda, dan biarlah Tuhan memberikan kekuatan supaya mereka menjadi tubuh Kristus yang efektif terlibat dalam pembangunan tubuh Kristus, membangun dan melayani sebagai batu-batu yang hidup. Dalam nama Yesus, saya serahkan keluarga ini. Amin. Bapa yang kami sapa dan kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini Tuhan, saya juga menyerahkan untuk keluarga Sumbayak, yaitu Pak Reimer Sumbayak serta Ibu Purman Sitorus. Kerinduan kami Tuhan, biarlah Engkau juga memakai pasangan ini Tuhan untuk menjadi alat-Mu yang tajam Tuhan, untuk menyebarkan, untuk memberitakan, untuk meneruskan sound doktrin Tuhan di Sukabumi pada khususnya, di Bandung pada umumnya, serta Jawa Barat Tuhan. Tuhan pakai Pak Reimer Sumbayak Tuhan untuk terus diperlengkapi, untuk terus belajar, untuk menjadi seorang pemimpin, sehingga suatu saat nanti akan berdiri gereja sound doktrin di Sukabumi Tuhan. Karena kami percaya melalui keberadaan Pak Reimer Sumbayak ini Tuhan, kami percaya bahwa sound doktrin juga akan bergema di daerah Jawa Barat Tuhan. Kami terus berdoa, biarlah melalui Pak Reimer belajar di ITS Tuhan. Beliau juga ada berikan dia knowledge, wisdom, serta understanding Tuhan, sehingga dia dimampukan, dia ada kesanggupan Tuhan untuk terus menjadi alat-Mu untuk memberitakan sound doktrin, baik melalui keluarganya maupun teman-temannya di komunitasnya Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati keluarga ini. Terima kasih juga Tuhan untuk Ibu Purman Sitorus, di mana beliau juga sudah mengikuti tulisan-tulisan maupun video-video yang tentang sound doktrin yang sudah kami sebarkan Tuhan. Pakai pasangan ini sebagai tim yang kuat untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk meneruskan sound doktrin kepada orang-orang yang belum percaya tentang pengajaran yang sehat itu Tuhan.
saya berdoa secara khusus, kiranya Engkau memberkati keluarga ini, kiranya Engkau memberkati pekerjaan dari Pak Remer, pekerjaan dari Ibu Porman Sitorus untuk bisnis yang dilakukan oleh Ibu Porman. Tuhan, kiranya Engkau memberkati, kiranya Engkau juga memberikan kesehatan Tuhan di masa pandemik ini. Biarlah mereka juga bisa berjaga-jaga, berikan mereka hikmat Tuhan untuk terus memproteksi diri dari virus COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, saya berdoa juga untuk anak-anak mereka, kiranya Engkau juga memberikan masa depan yang cerah kepada anak-anak mereka. Jadikan anak-anak ini juga anak-anak yang manis, jadikan anak-anak ini juga anak yang kebanggaan bagi Pak Remer, Ibu Porman, sehingga melalui anak-anak ini Tuhan, saya juga berdoa sound doktrin juga akan diteruskan kepada anak-anak ini. Kami menyerahkan Pak Remer Sumbayak serta Ibu Porman Sitorus ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa dalam surga, tidak putus-putusnya kami mengucap syukur kepadamu. Kami serahkan penghidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami tidak lupa berdoa saat ini untuk Kota Batam, di mana Ibu Christine Okayo berada di Kota Batam. Tuhan, Engkau melihat keberadaan ibu ini, ya begitu setia Tuhan. Kiranya Engkau memelihara kehidupannya. Engkau memelihara apa yang dia butuhkan. Apa setiap rencana untuk ia dapat melayani, membuka pelayanan-pelayanan lansia dan para janda di Kota Batam. Pertama, Tuhan, biarlah melalui Ibu Christine Okayo, dia selamatkan keluarganya, anak, cucu, mantunya, sebagai contoh, sebagai imam, ia melaksanakan semua pelayanan melalui keluarga, dan dia bisa tampil untuk keluar untuk menangkan jiwa-jiwa di Batam. Tuhan, inilah kerinduan kami Tuhan. Biarlah pelayanan lansia dan para janda untuk menyatakan sound doktrin bisa berkembang dan bisa menjadi pegangan hidup mereka yang ada di Batam. Terima kasih Tuhan, kami menangkan Kota Batam di dalam tangan-Mu. Tuhan, kami percaya segala kebutuhan yang Ibu Christine butuhkan, segala apapun kerinduannya, Engkau yang menyediakan. Engkau berdaulat atas hidupnya. Engkau berbicara Tuhan melalui hidupnya, agar hidupnya menjadi semakin kuat di dalam sound doktrin, semakin kuat untuk lebih lagi mengandalkan Engkau sepenuhnya. Tuhan, tolong hidupnya Tuhan. Tolong Kota Batam, menangkan jiwa Kota Batam. Buat kami Kota Batam menjadi satu untuk dapat memenangkan jiwa. Agar banyak jiwa dari sound doktrin bisa disampaikan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami untuk Kota Batam. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan, Allah Bapa kami yang ada dalam surga, kami mau berdoa untuk Ibu Oike yang ada di Balikpapan ya Tuhan, di mana Tuhan tahu betapa Ibu Oike ini merindukan untuk membuka pelayanan anak ya Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu saja yang tetap pada Ibu Oike ini ya Tuhan, di mana Ibu Oike ini bisa dapat mengajarkan pengajaran yang sehat ya Tuhan untuk anak-anak di Balikpapan dalam pelayanannya, di mana anak-anak ini menjadi cikal bakal sound doktrin ya Tuhan yang akan datang. Kiranya Kau juga memberkati kedua orang tua dari anak-anak yang dilayani oleh Ibu Oike ini di sana ya Tuhan di Balikpapan, dan juga Ibu Oike beserta keluarga. Kiranya Kau memberkati senantiasa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu buat Bu Oike yang Kau sendiri lihat betapa rindunya ibu ini ya Tuhan untuk melakukan pelayanan untuk anak-anak di sana ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau sajalah yang beracara dalam pelayanan anak ini ya Tuhan. Kau yang memenuhi apa yang jadi kekurangan, kami serahkan di dalam tangan-Mu saja ya Tuhan.
Terpuji-pujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Bapa kami yang di sorga. Kami mau berdoa untuk khususnya pelayanan sound doktrin yang ada di Manado, di mana ya Tuhan dalam hal ini hamba mengenal sound doktrin melalui teman sepelayanan yaitu Ibu Marcella. Bapa di sorga, di dalam pelayanan Ibu Marcella untuk memperkenalkan sound doktrin, kiranya Tuhan Yesus menolong dia, memberi hikmat sorgawi, sehingga di dalam pelayanan yang ada di kota Manado, melalui pergaulan dan tingkah laku, bahkan Tuhan Yesus menolong Ibu Marcella dan keluarga memperkenalkan sound doktrin kepada kami, salah satu hamba ya Tuhan. Tuhan Yesus Bapa di sorga, melalui Pastor Wanda dan Ibu dan sekeluarga, hamba juga mengenal sound doktrin. Maka melalui kedua hamba ini, bahkan Ibu Marcella di dalam pelayanan di kota Manado, kiranya Tuhan menolong kami untuk lebih giat, lebih kuat pelayanan, sehingga apapun yang menjadi pelayanan daripada Ibu Marcella sekarang yang digeluti, yaitu dalam doa syafaat, Tuhan tolong, sehingga banyak jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa yang mengetahui dan mengenal lebih dekat firman Tuhan yang sebenarnya. Terima kasih Tuhan, pelayanan kami serahkan kepadamu, karena kami percaya tanpa uluran tangan Tuhan dan kasih Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu Tuhan, kami menopang pelayanan di kota Manado, melalui Ibu Marcella, dan melalui Pastor Wanda dan Ibu, lebih kuat, lebih mengenal, bahkan lebih tahu sedalam-dalamnya bagaimana firman Tuhan yang benar. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami, segala puji dan hormat kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah Engkau, Tuhan Allah Bapa kami, ya Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Tak putus-putusnya kami mengucap syukur atas keselamatan yang Kau anugerahkan kepada kami ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami membawa di dalam doa untuk Bible Independent Church, BIC. Tuhan, biarlah segala program kerja yang ada di dalam BIC ini, Tuhan boleh campur tangan, Tuhan memberkati segala sesuatunya, sehingga sound doktrin, pengajaran yang sehat, pengajaran yang sesuai dengan ajaran dari Tuhan Yesus Kristus selalu menjadi prioritas kami dalam menyampaikan kebenaran, menyampaikan pesan, menyampaikan isi hati Tuhan. Pakai seluruh program-program BIC ini menjadi alat dalam kami menyebarkan kebenaran yang berpusat hanya kepada firman Tuhan. Baik itu tulisan-tulisan di line Facebook, renungan singkat, maupun program Tuesday Prayer seperti saat ini Tuhan, kami percaya semua hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan di muka bumi ini. Memberkati BIC di beberapa tempat, BIC di Minnesota, bahkan BIC Netherlands yang akan segera memulai pelayanannya. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, untuk sekolah kami, Eleos Theological School, memberkati para pengajar, Pastor Wanda, Ibu Erna, Ibu Renata, dan Ibu Marcella, yang selalu tidak putus-putusnya memberikan pada kami pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan yang merupakan ajaran yang sehat itu. Perlengkapi segala sesuatu di dalam proses pemahaman kami Tuhan atas ajaran yang sehat ini. Tuhan berikan hikmat dan akal budi bagi kami semua. Bantu kami semua ya Tuhan untuk semakin hari semakin bertumbuh di dalam pemahaman akan kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya ya Tuhan bahwa iman kami bertumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Pakai kami semua ya Tuhan
untuk dapat memberitakan firman Tuhan, pengajaran yang sehat itu, pengajaran yang sound doctrine, yang alkitabiah, karena Yesus sendiri mengajarkan pengajaran tersebut langsung kepada murid-muridnya. Dan saat ini Tuhan, tolong Tuhan pakai kami untuk selalu dapat memberitakan ajaran yang sehat ini dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami. Amin. Tidak putus-putusnya kami berdoa Tuhan untuk Minnesota Bible Independent Church. Tuhan, kiranya Engkau memberkati Pastor Eric Ekel dan istri Ibu Vita, anak cucu mereka. Dan juga Pastor Michael, Ibu Dika, dan anak mantu mereka. Terima kasih Tuhan. Mereka selalu setia membuat program-program baru. Kami berdoa untuk program kelas perpuluhan yang tinggal sekali pertemuan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kelas perpuluhan ini, agar banyak jiwa yang mengerti apa itu arti perpuluhan sebenarnya. Terima kasih, tidak lupa kami berdoa buat ibadah yang mereka siapkan setiap hari Minggu. Minnesota Bible Independent Church. Tuhan, Engkaulah pemilik jiwa-jiwa, Engkau pemilik hati mereka. Engkau mengirim setiap jiwa-jiwa untuk mengikuti ibadah tiap hari Minggu di Minnesota Bible Independent Church. Juga tidak lupa kami berdoa untuk program Menara Doa tiap hari Jumat di Indonesia atau Kamis di Amerika. Kiranya Engkau selalu memberikan satu hal-hal yang luar biasa dengan pengajaran sehat dan pengajaran yang benar-benar memberikan kami kekuatan Tuhan. Berikan mereka kekuatan dalam mengajar, dalam membina Minnesota Bible Independent Church ini Tuhan. Biarlah hanya Roh-Mu saja yang menyala-nyala menyinari hidup mereka Tuhan. Mereka itu bisa membawa jiwa-jiwa untuk dapat dimenangkan bagi Minnesota, Amerika. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pelayanan-pelayanan mereka ke depan. Kiranya Engkau memberkati setiap pelayanan yang mereka buat. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas kemurahan yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini. Terima kasih akan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan doa-doa syafaat ini ya Tuhan. Dan pada saat ini pun kami berdoa untuk Minnesota yang minggu-minggu ke depannya Tuhan. Tuhan mulai melebarkan untuk pengajaran, untuk sekolah Eleos Theological School, ETS, untuk melebarkan pengajarannya di Amerika, untuk membuka kelas baru yaitu kelas bahasa Ibrani. Tuhan, kiranya dengan membuka kelas ini lebih banyak jiwa-jiwa di Minnesota untuk lebih mengenal, bahkan lebih mau memperdalam akan kebenaran firman melalui pengertian atau pemahaman dari bahasa aslinya untuk bahasa Ibrani. Untuk itu kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Pastor Wanda, juga Pastor Eric dan Pastor Michael akan memimpin atau membawakan kelas ini. Tuhan memberkati, memperlengkapinya, sehingga apa yang diajarkan boleh mendapat suatu penambahan akan pengetahuan, akan kebenaran firman Tuhan yang digali melalui bahasa aslinya. Untuk itu kami mohon kepadamu ya Bapa, biarlah orang-orang yang di Minnesota Tuhan tarik, Tuhan bawa sesuai dengan kemurahan dan kehendak Tuhan, sehingga mereka pun boleh terbuka mata hatinya, mereka makin terus mau semakin dalam mengenal akan kebenaran-kebenaran Tuhan, sehingga semuanya itu semata-mata bukan karena kemauan atau keinginan mereka, tapi kehendak Tuhan untuk melebarkan akan ajaran-ajaran sound doktrin di Minnesota, Amerika, dan semakin tersebar ke daerah-daerah manapun
di Amerika, sehingga kebenaran Tuhan semakin bertumbuh kembali di negeri atau di negara Amerika. Terimalah doa kami ini ya Bapa. Permohonan kami yang disampaikan kepadamu, kiranya apa yang menjadi pengharapan kami juga adalah pengharapan Tuhan. Dan biarlah semuanya itu boleh berjalan dengan lancar. Minggu-minggu ke depan akan pengajaran kelas baru ini di Minnesota. Dan Tuhan berkati kami semua yang mengikuti dan mau belajar akan bahasa Ibrani ini. Biarlah itu semuanya menjadikan suatu pengetahuan kepada kami semua akan kebenaran firman. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam kerajaan sorga. Kami alaskan doa ini kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saya persilakan Pastor Wanda kalau ada teman-teman yang di FB Live yang mungkin mau ada permohonan doa. Di Facebook ada komentar saja dari Pak Aan ini, Maranatha Blessing sambil bekerja ikut ibadah di Facebook. Kemudian dari Pak Aan ini dari Sydney ya. Kemudian Ibu Mike dari Jepang, Maranatha Blessing. Lalu ada beberapa teman yang saya bisa tangkap yang sedang menonton. Dari Minnesota ada menonton Ibu Vita, kemudian Ibu Mika juga menonton, Ibu Mary Ombu di Keregesan ini, di Minasa Utara, sedang menonton, dan juga Pak Ulpa Wanto Tandibulo di Jayapura. Untuk sementara belum ada yang menuliskan pokok doa. Baiklah, bisa saya minta Ibu Ena untuk berdoa bagi teman-teman yang ada di FB tadi, Pak Aan, Ibu Vita, Ibu Mika Kilapong yang ada di Jepang, Pak Ulpa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sapa dan kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, saya berdoa Tuhan untuk Pak Aan yang ada di Sydney yang sudah lama kami tidak mendengar Pak Aan maupun tidak ikut di dalam sekolah ITS Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kesempatan kepada Pak Aan Tuhan untuk memberikan waktu bagi Tuhan untuk belajar, untuk diperlengkapi menjadi seorang murid terlebih dahulu sebelum dia memuridkan. Tuhan berikan dia kesadaran Tuhan untuk belajar, untuk mencari Tuhan dengan seksama Tuhan. Kami tahu bahwa ada kerinduan di dalam hatinya untuk mencari Tuhan, mencari pengajaran yang benar, pengajaran yang sehat, pengajaran yang alkitabiah itu. Tapi karena aktivitasnya begitu sibuk, karena dia ada double job di Sydney ini Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesempatan kepada Pak Aan untuk membagi waktu dengan baik antara bekerja juga untuk belajar Tuhan. Saya berdoa kiranya Engkau juga memberkati Pak Aan untuk akan pekerjaannya maupun keluarganya. Saya juga berdoa secara khusus untuk Ibu Mika Kilapong yang ada di Hokkaido, Jepang. Biarlah Allah juga memakai Ibu ini Tuhan untuk terus berkomitmen untuk mendengarkan, untuk belajar tentang sound doctrine Tuhan. Jangan sampai putus akan sound doctrine yang sudah dia terima. Kalau dia sudah putus, maka pengajaran yang dia terima itu akan berhenti. Tapi saya berdoa secara khusus Tuhan, agar Bumi Kekelapang diberi komitmen, diberikan hati untuk mencari pengajaran yang benar, untuk mencari pengajaran yang sehat itu Tuhan. Saya berdoa secara khusus untuk Ibu Mika Kelapong, biarlah melalui pendengaran akan sound doctrine yang dia terima, untuk tulisan-tulisan yang dia baca tentang sound doctrine Tuhan, dia juga ada kerinduan untuk terus belajar terlebih dahulu. Berikan dia hati untuk menjadi seorang murid terlebih dahulu sebelum dia memuridkan orang lain. Kiranya
Joko memberkati Ibu Mika Kilapong di dalam pekerjaannya di Jepang. Kiranya Engkau juga memberkati untuk suaminya, kerinduan Bu Mika Kilapong untuk membawa suaminya untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Biarlah melalui keberadaan Ibu Mika Kilapong, Ibu Mika Kilapong diberi kesempatan untuk terus menginjili, untuk terus menyampaikan Injil yang benar itu kepada suaminya, sehingga suatu saat dengan mulut dan hati dia akan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya juga berdoa untuk Ibu Vita Milo All-Eker yang sedang menonton. Kiranya aku juga memakai ibu ini Tuhan sebagai istri pendeta di Minnesota MBIC Tuhan. Biarlah dia mau terus belajar, ada komitmen yang khusus dari dia Tuhan untuk terus belajar tentang sound doctrine itu melalui pengajaran-pengajaran yang sudah disampaikan oleh Pak Wanda maupun tulisan-tulisan yang disampaikan oleh Pak Wanda. Saya memberkati, kiranya Kau juga memberkati ibu ini Tuhan. Saya juga berdoa Tuhan untuk Pak Ulpa Wanto Tandipulo. Kiranya Kau juga memakai Pak Ulpa untuk menjadi alat-Mu yang tajam, untuk menjadi penerus dari sound doctrine itu di daerah Jayapura Tuhan. Kiranya Kau juga memakai pasangan ini, Pak Ulpa serta Ibu Linda Simanjuntak, untuk meneruskan memberitakan sound doctrine di daerah Papua pada khususnya serta Indonesia pada umumnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya akan berdoa untuk Pastor Wanda sekeluarga. Sebelum saya berdoa untuk Pastor Wanda sekeluarga, kalau ada teman-teman yang punya beban doa saat ini, bisa kami doakan di dalam studio ini. Siapa saja yang punya beban doa, kami akan doakan. Buat Bu Marcella, minta tolong topangan doa untuk Claudia. Sementara hari Kamis ini akan ujian judul skripsi. Claudia mau ujian judul ya? Hari Kamis ini. Ada lagi? Masih ada yang ingin minta didoakan? Tadi ada kelewatan, saya tadi kurang scroll, ada Ibu Meiti Sompotan dimasukkan, tolong Bu Marcella. Oke. Di Ibu Facebook. Meiti ya. Dan juga Pak Engels Mambu, karena saya baru lihat dari iPad tadi. Saya buka handphone, ternyata tidak bisa terbaca di handphone. Baiklah. Saya akan doakan untuk Pastor Wanda dan Claudia serta Ibu Meiti dan juga Bapak Engel. Kemudian saya minta Pastor Wanda akan berdoa untuk kami semua yang ada di studio. Terus Pastor Wanda juga yang akan tutup dalam doa, akan tutup ibadah ini. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap Bapa di surga, terima kasih banyak karena kasih dan anugerah-Mu kepada kami tidak pernah putus dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa secara spesial untuk pemimpin kami, penanggung jawab kami, pembina kami, yaitu Pastor Wanda Dumais. Kami minta biar senantiasa Tuhan memberkati dia, Tuhan menaruhkan isi hati Tuhan, sehingga apa yang dia lakukan selama ini, yaitu mengajarkan sound doctrine kepada setiap orang, terutama kepada kami sebagai orang-orang yang belajar di dalam Eleos Theological School. Kiranya Tuhan memberikan hikmat untuk Pastor Wanda, memberikan pengetahuan, memberikan kemampuan, memberikan isi hati Tuhan, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, memberikan sejahtera, memberikan dia semangat,
Bahkan Tuhan menopang dia di dalam seluruh pekerjaannya sebagai hamba-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan istrinya Tuhan berkati. Tuhan menolong istrinya, terutama Ibu Erna menjadi penolong bagi Pastor Wanda. Sehingga dia Tuhan menjadi istri yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan, menjadi ibu yang baik, menjadi Tuhan ibu gembala yang baik, menjadi Tuhan membimbing kami juga, bahkan dia Tuhan berikan dia hikmat, akal budi, kebijaksanaan, sehingga apa yang dia Tuhan sampaikan Tuhan ketika Tuhan dia berbicara, ketika Tuhan dia mengajar Tuhan, sungguh-sungguh semuanya datang dari Tuhan. Tuhan memberkati Tuhan pelayanan, pekerjaannya, Tuhan berkati, bahkan Tuhan memberkati kedua anak mereka, Tessa yang ada di Eropa sementara kuliah, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kepintaran, Tuhan memberikan semangat supaya dia bisa belajar lebih lagi, dan dia Tuhan bisa menyelesaikan kuliahnya tepat waktu, dan permuliakanlah nama-Mu Tuhan lewat kehidupan Tessa. Lindungi dia selalu, jaga dia Tuhan, berikan dia kesehatan yang maksimal, sehingga semuanya ada di dalam perlindungan dan kasih setia Tuhan. Tuhan juga memberkati Prinsi yang sementara sekolah. Tuhan berikan dia Tuhan kemampuan di sekolah, berikan dia kepintaran, berikan dia kekuatan sebagai anak laki-laki yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Kami serahkan Prinsi, bahkan Tuhan Engkau memberikan dia Tuhan semangat untuk selalu mencintai Tuhan. Serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Hamba juga mau berdoa Tuhan buat Tuhan Claudia, anak daripada Ibu Marlin yang akan ujian Tuhan, judul Tuhan pada hari Kamis nanti Tuhan. Kami minta Tuhan biar Tuhan campur tangan. Tuhan memberikan Claudia hati yang melekat kepada Tuhan. Hati yang mencintai Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh mau belajar. Sehingga Tuhan dikala Tuhan dia ikuti ujian judul ini Tuhan. Engkau yang memberikan dia bimbingan. Engkau memberikan dia hikmat. Supaya apa yang dia pelajari selama ini di kampus Tuhan, sungguh-sungguh dia Tuhan bisa Tuhan menjadi Tuhan mahasiswa yang bisa menyelesaikan Tuhan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga Tuhan di saat ujian judul nanti Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan Claudia, dan dia bisa selesaikan dengan baik. Tuhan campur tangan, serahkan Claudia hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Hamba juga mau berdoa Tuhan untuk Ibu Meiti Sompotan, kiranya Tuhan memberkati Ibu Meiti dimanapun dia berada, Tuhan menolong dia. Bahkan Tuhan apa yang selama ini dia dengarkan tentang pengajaran sound doctrine, yaitu pengajaran Alkitabiah, pengajaran yang sehat itu senantiasa tertanam di dalam hatinya, bertumbuh di dalam dirinya, dan dia Tuhan bisa menjadi berkat. Bahkan satu kali kelak, kalau Tuhan izinkan, dia akan mengikuti bersama-sama dengan kami kelas Tuhan di Elios Theological School. Berkati Tuhan kehidupannya, berkati keluarganya, berkati Tuhan pekerjaannya. Kiranya Tuhan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Ibu Meiti Sompotan. Berdoa juga buat Bapak Engels Mambu Tuhan yang berada di Tondano, dimanapun dia berada saat ini di Tondano. Tuhan, Engkau yang melihat bagaimana semangat dia. Tuhan memberikan dia Tuhan kekuatan, memberikan dia semangat lagi, lebih dan lebih lagi untuk memberitakan kebenaran-Mu, yaitu sound doctrine, di mana Tuhan orang bisa mendengar, orang bisa tertarik Tuhan, orang bisa benar-benar berubah. Bahkan Tuhan ajaran yang sehat ini senantiasa akan mengubahkan banyak orang lewat Tuhan pemberitaan yang Tuhan Pak Engel Tuhan beritakan kepada orang-orang yang ada di Tondano. Kami minta Tuhan menarik hati setiap orang yang mendengar Tuhan pemberitaan sound doctrine yang disampaikan oleh Pak Engel. Tuhan memberikan Pak Engel kesehatan, memberikan dia kekuatan, memberikan dia sukacita dan sejahtera. Bahkan Tuhan memberikan dia Tuhan semangat untuk senantiasa selalu mengikuti Tuhan pengajaran demi pengajaran yang ada di kelas Elios Theological School. Serahkan Pak Engel Tuhan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Terpuji nama-Mu, kemuliaan hanya bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak, saya mau bawa Ibu Renata Tuhan dan keluarga besarnya, anak-anak, untuk Debbie dan juga anaknya. Saya berdoa juga untuk Christina dan juga suami dan anaknya. Saya berdoa juga untuk Mary Tuhan dan siapa lagi yang dimana satu? Patricia dan Hangki juga anak mereka Tuhan Mia. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau rekatkan hubungan keluarga di antara mereka semakin hari semakin manis. Biarlah juga mereka Tuhan boleh mensupport pelayanan dari Ibu Renata. Biarlah mereka juga Tuhan boleh datang
di dalam pelayanan yang dikerjakan oleh Ibu Renata. Mereka boleh mendengar sound doktrin. Kami doa dimanapun mereka berada, Tuhan sendiri yang membawa mereka untuk datang kepada Tuhan, menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Doa-doa dan kerinduan dari Bu Renata, Tuhan jawab. Tolong dia sebagai hamba-Mu yang mengembalakan Bible Independent Church yang ada di Nederland. Terutama minggu ini kami memulai, Tuhan yang bantu semuanya. Saya doa juga Tuhan untuk Ibu Marlin, Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Marlin yang boleh Tuhan datang dalam pelayanan kami, boleh mengenal sound doctrine, bawalah dia semakin dalam, mengenal akan kebenaran-Mu sehingga dia menjadi kuat Tuhan. Dan ketika dia menjadi kuat, dia akan menjadi murid yang baik dan dia bisa membawa pesan firman-Mu kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, mengenalkan pengajaran yang tidak pernah berubah dari Tuhan Yesus. Tuhan, keluarganya, anak-anaknya Tuhan saya serahkan dalam tangan-Mu. Pekerjaan yang dikerjakannya, Tuhan yang menolong Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan membuat berhasil mendengar doanya dan juga membawa dia semakin melekat di hati Tuhan. Tuhan kami doa untuk Pak Remer dan keluarganya, Ibu Porman, anak-anaknya, Shanet dan Soso, Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya keluarga ini menjadi keluarga yang menjadi role model di Sukabumi dan mereka membawa pesan-pesan Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Tuhan menyertai apapun yang dikerjakan. Saya doa untuk Bu Oike dan anak-anaknya Tuhan, Marsha dan Aletea Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk Bu Oike yang Engkau terus tambahkan kekuatan demi kekuatan dan dia mempunyai hati yang besar untuk melayani. Bahkan dia sudah maju di dalam firman-Mu Tuhan. Dia bisa mengeksegesis firman dan kami percaya Tuhan tambahkan hari demi hari. Pakailah dia dalam rencana pelayanan anak yang akan dibuka di Balikpapan untuk membawa anak-anak yang jauh daripada-Mu dan untuk membawa mereka mengenal sound doktrin-Mu. Tuhan tolong kehidupan keluarga ini Tuhan dalam nama Yesus. Kami doa untuk Pak Ferry, sekeluarga, Ibu Chunmei, anak-anak mereka Tuhan, juga orang tua mereka, Pak Dedi dan Ibu Erna. Kami bawa dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk Pak Ferry. Saya melihat kerinduan yang besar ada dalam dirinya. Saya berdoa terus dia semakin lama bersemangat dan terus belajar dengan sungguh-sungguh sehingga dia menjadi alat Tuhan yang efektif. Saya berdoa dalam nama Yesus supaya bisa terbuka pelayanan di tempatnya di Earlwood dan Engkau bisa memakai dia sebagai hamba-Mu untuk membawa pesan-pesan sound doktrin kepada keluarganya dan juga teman-temannya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya serahkan Pak Ferry, pekerjaannya, kehidupan keluarga mereka. Tuhan yang tolong senantiasa. Kami serahkan juga Ibu Marcella dalam tangan-Mu, anak-anaknya Timothy dan Chloe Tuhan, dalam kuliah dan juga sekolah mereka. Terima kasih untuk hamba-Mu ini, untuk Tuhan semua yang dia lakukan, bersemangat dan giat untuk Tuhan, untuk orang-orang yang sudah datang dalam pelayanan kami karena Ibu Marcella. Saya serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan tolong terus dalam pekerjaan, Tuhan tolong anak-anaknya dalam semua kegiatan mereka. Biar mereka terus berdiri teguh di atas sound doktrin, menjadi alat-Mu dan menjadi Tuhan sarana pemberitaan sound doktrin di Manado Tuhan, di sekitar bumi beringin dan dimanapun dia pergi berteman dengan orang-orang, dengan teman-temannya, Tuhan yang menaruhkan kepada dia untuk memberitakan sound doktrin itu dan membawa mereka orang-orang itu untuk mengenal Tuhan, belajar dan tertanam di dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami.
kami mengucap syukur. Tuhan tolong senantiasa kebaktian Tuesday Prayer Meeting ini menjadi tempat di mana kami menyerahkan semua persoalan-persoalan kami, semua pergumulan kami, dan semua hal yang ingin kami kerjakan. Sebelum kami kerjakan, kami taruh di bawah kaki Tuhan dan minta Tuhan yang memberi kekuatan dan memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk hamba-Mu Pastor Erna yang sudah menyampaikan firman-Mu, hamba-Mu Ibu Ella, dan semua orang yang sudah terlibat di dalam pelayanan ini. Dipermuliakanlah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita berpisah. Pengumuman sebelum kita berpisah, ada pengumuman sepanjang minggu ini kita dari BIC ada ibadah hari Minggu, waktu jam 2 siang Wita, jam 1 siang WIP, dan jam 3 sore WIT ya, waktu Indonesia Timur. Saya mengundang kalau memang ada yang tertarik, kami akan beribadah. Berubah. Saya introduksi sedikit untuk waktunya tinggal 2 jam ya. Enggak, waktunya kan kita ubah lagi karena beberapa teman tidak bisa ikut karena mereka sedang bekerja. Jadi kita akan nanti kita umumkan update lagi tentang waktunya. Oke. Mengenai waktu nanti kita umumkan di Facebook nanti, dan kemudian kita akan ada doa kembali seperti hari ini, yaitu Tuesday Prayer Meeting. Saya mengundang teman-teman yang saat ini ikut, kembali lagi minggu depan ikut bersama-sama sehingga kita bisa kuat, kita berdoa bersama-sama supaya kalau ada masalah kita bisa sama-sama berdoa, saling menopang, dan semakin hari semakin Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Untuk itu kita akan berpisah sampai bertemu pada minggu depan. Mari kita mengucapkan bersama-sama salam gereja perjanjian baru. Maranatha. Maranatha. Tuhan Yesus segera datang. Blessings. Bye. Bye.